berupa rangkaian webinar edukatif yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa kedokteran. Kegiatan ini akan membahas berbagai topik seperti teknik penulisan ilmiah dan publikasi, penguatan soft skill, komunikasi, public speaking, dan manajemen waktu, isu kesehatan masyarakat, etika medis, dan peran dokter di era digital, kesehatan mental, dan tantangan hidup mahasiswa kedokteran, di mana setiap sesi menghadirkan narasumber profesional dari berbagai bidang seperti dosen, dokter, penulis ilmiah, hingga pakar-pakar yang berada di bidangnya. Next. Tujuan kegiatannya itu memberikan wawasan tambahan kepada mahasiswa, meningkatkan literasi ilmiah dan kemampuan komunikasi mahasiswa, membentuk mahasiswa yang lebih adaptif, kritis, dan siap menghadapi tantangan di dunia medis, menjadi sarana diskusi dan pembelajaran yang terbuka, interaktif, dan bermanfaat. Untuk metode kegiatannya, pelaksanaannya webinar ini dilakukan secara luring ataupun daring, menyesuaikan. Kalau daring bisa melalui Zoom atau Google Meet, dan terbuka bagi seluruh mahasiswa FK di seluruh Indonesia, di mana pendaftarannya bisa melalui daring, melalui Google Form. Untuk format kegiatannya yaitu adanya penyampaian materi oleh narasumber, adanya tanya jawab interaktif dengan peserta dan narasumber, serta pemberian sertifikat kepada peserta yang hadir dan aktif. Webinar ini akan dilaksanakan selama 2-3 kali dalam satu kepengurusan. Sasaran kegiatannya itu seluruh mahasiswa FK. Berikut adalah indikator keberhasilan. Next. Proker kami yang keempat yaitu Proker Medikara. Proker ini sekaligus proker yang besar bagi divisi MEP, yaitu Medical Cakrawala Veteran. Latar belakangnya tercantum. Next. Untuk deskripsi kegiatan, Medical Cakrawala Veteran merupakan program kerja dari Divisi MEP BEM FKUPN PJT yang menyelenggarakan Olimpiade Kedokteran bagi siswa-siswi tingkat SMA se-Indonesia, di mana kegiatan ini terdiri dari serangkaian kompetisi seperti babak penyisihan online berupa soal-soal pilihan ganda seputar biologi, kesehatan dasar, dan pengetahuan umum kedokteran. Yang kedua yaitu babak semifinal dan final, di mana dilaksanakan secara daring juga dengan soal berbasis studi kasus medis sederhana, di mana seluruh rangkaian kegiatan ini akan dikemas secara edukatif, kompetitif, dan interaktif dengan harapan menjadi pengalaman awal yang berkesan bagi peserta. Untuk tujuan kegiatannya yaitu mengenalkan dunia kedokteran kepada siswa-siswi SMA, meningkatkan minat dan motivasi generasi muda untuk melanjutkan ke pendidikan kedokteran dan kesehatan, memberi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui soal kedokteran dasar, menjalin relasi dan komunikasi antar fakultas kedokteran dengan masyarakat pendidikan tingkat menengah atau SMA. Untuk metode kegiatannya yaitu kami akan melakukan sosialisasi pendaftaran, lalu kami akan melakukan babak penyisihan di mana dilaksanakan secara daring. Bentuk soalnya pilihan ganda seputar biologi kesehatan dasar, pengetahuan umum kedokteran, babak semifinal dan final, di mana setelah penyisihan peserta yang terbaik skornya itu akan melanjutkan ke babak semifinal, lalu melakukan studi kasus medis sederhana. Untuk sasarannya yaitu seluruh anak sekolah menengah atas atau SMA. Next.
Berikut adalah indikator keberhasilannya, yaitu berdasarkan jumlah tim yang mengikuti. Next. Oke, sekian dari Divisi Medical Education and Profession bersama MEP Pionir menyukseskan BMF Kaupen VJT 2025-2020. Saya kembalikan ke Jordi. Mungkin selanjutnya bisa Mikael Krishna sebagai Kadif Pengmas. Monggo. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Saya di sini sebagai Kadif Pengmas BMF Kabupaten 2025 akan menjelaskan beberapa program program kerja yang kami akan jalankan. Untuk susunan uh, dari timnya sendiri, yang pertama saya sebagai kami memiliki 4 proker yaitu Medical Check 10, yaitu dipegang oleh Aurelia Enji Amara dan juga stafnya adalah Nisrina Zahra. Kemudian untuk uh, proker kedua adalah Village Development yang dimana dipegang oleh Waiduri Ambarsari. Kemudian diikuti oleh staf yaitu Samuel dan Eka Yuwana. Kemudian Emergency Action yang dimana koordinatornya adalah Wistara Sari Abdad. Diikuti oleh Naila sebagai staf. Kemudian terdapat Pengabdian D yang dimana dikoordinatori oleh Keisha Aulia dan sebagai staf adalah Cut Panaura. Bisa di next. Oke, kemudian saya akan melanjutkan ke program kerja yang pertama adalah Medical Check 10. Next. Nah, secara latar belakang sendiri, medical check-in adalah layanan pemeriksaan kesehatan dasar yang dilakukan secara terbuka dan terjangkau di lokasi strategis, seperti lingkungan kampus atau ruang publik. Nah, untuk medical check-in sendiri ini, kami akan lakukan di lingkungan kampus, yang dimana rutinitas padat sering membuat mahasiswa, dosen, dan staf kurang memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Maka dengan hadirnya medical check-in ini, kami akan menghadirkan adanya medical check-up uh, di lingkungan FKUPN dan di lingkungan UPN sendiri. Next. Kemudian untuk deskripsi kegiatannya sendiri adalah program pemeriksaan kesehatan ringan dan rutin yang diadakan sebulan sekali di lingkungan kampus UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan ini berbentuk stand medis terbuka yang menyediakan layanan pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh, dan konsultasi kesehatan dasar secara gratis untuk warga kampus UPN. Kemudian tujuannya, yang pertama, meningkatkan kesadaran warga kampus terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian yang kedua, mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan. Kemudian yang ketiga, menyediakan akses pemeriksaan kesehatan yang mudah, murah, dan terjadwal. Kemudian yang terakhir, mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kampus. Next. Kemudian untuk metode dari medical check in sendiri, yang pertama kita akan menentukan timeline dari medical check in-nya sendiri. Kemudian kita akan menginisiasi dengan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian akan menentukan lokasi medical check in-nya di daerah UPN. Kemudian melakukan promosi medical check in via media sosial. Kemudian melakukan kegiatan medical check medical check up. Kemudian mencatat hasil pemeriksaan dan melakukan pelaporan kesehatan. Dan yang terakhir mencatat kehadiran peserta. Kemudian untuk sasaran kegiatannya sendiri, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, seluruh civitas akademika UPN Veteran Jawa Timur, dan warga Gunung Anyar. Next. Kemudian berikut adalah indikator keberhasilannya yang dimana jika peserta kurang dari 20 peserta, maka persentasenya adalah 25%. Kemudian jika 20 sampai 30 peserta, maka persentasenya adalah 50%. Kemudian jika 30 sampai 39 peserta, maka persentasenya adalah 75%. Kemudian jika peserta lebih dari 40 peserta, maka adalah 100%. Kemudian untuk penanggung jawabnya sendiri adalah Aurelia Enji Amara dan Nisrina Zahra. Next. Nah, kemudian program kami yang kedua adalah Village Development, yang dimana kita kenali dengan desa binaan.
Nah, untuk latarnya belakang sendiri adalah masalah kesehatan di pedesaan masih menjadi tantangan yang signifikan, mulai dari rendahnya akses informasi hingga minimnya kesadaran preventif masyarakat terhadap penyakit tertentu. Kemudian kita melihat juga prevalensi penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan gizi sering tidak ditangani. Maka dari itu, program Village Development hadir sebagai upaya langsung dari mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Next. Kemudian untuk deskripsi kegiatan sendiri, yang di mana program pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi dan penyuluhan kesehatan yang disesuaikan dengan permasalahan kesehatan yang dominan di wilayah tersebut. Kemudian kegiatan akan dilakukan secara berkala melalui sesi tatap muka, media edukasi, dan pendekatan interaktif. Kemudian misalnya jika desa mitra ditemukan angka hipertensi yang tinggi, maka fokus penyuluhan kami akan difokuskan pada pencegahan, pengelolaan gaya hidup, serta deteksi dini hipertensi. Kemudian dari tujuan kegiatannya sendiri adalah yang pertama memberikan edukasi kesehatan, yang kedua meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa, yang ketiga membangun hubungan jangka panjang antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian yang terakhir menghasilkan output konkret seperti modul edukasi, perubahan perilaku, dan data evaluasi program. Next. Untuk metode kegiatan kami yang pertama, pastinya kita akan berdiskusi dengan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur mengenai masalah di desa yang diajak bekerja sama. Kemudian yang kedua, mengikat MOU bersama dengan desa dan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian melakukan analisis permasalahan kesehatan pada desa tersebut. Kemudian melakukan intervensi kesehatan. Dan yang terakhir, membentuk telemedicine untuk warga desa. Sasaran kami adalah warga desa mitra seperti orang dewasa, lansia, ibu rumah tangga, serta remaja. Kemudian perangkat desa dan kader kesehatan lokal, dan juga mahasiswa sebagai pelaksana dan fasilitator edukasi. Next. Nah, berikut adalah indikator keberhasilan kami, yang dimana jika berhasil menjalin kerjasama dengan desa, maka 25%. Kemudian, jika berhasil menentukan permasalahan kesehatan desa, maka 50%. Kemudian jika berhasil melakukan intervensi kesehatan pada desa tersebut 65%. Kemudian jika berhasil dalam membuat telemedicine atau telepon darurat medis pada desa adalah 80%. Kemudian untuk penanggung jawabnya sendiri adalah Waiduri Ambersari, Eka Yuwana, dan Samuel Christian. Next. Kemudian proker kami yang ketiga adalah pengabdian D. Secara latar belakang, pengabdian dia adalah bentuk program kerja divisi kami yang dimana kepada masyarakat luas melalui penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di tengah kompleksitas masalah kesehatan dan sosial yang dihadapi masyarakat. Maka dari itu, pengabdian D ini diinisiasi sebagai program khusus yang menyediakan 1 hari penuh untuk melakukan aksi nyata mahasiswa kepada masyarakat, baik dalam bentuk edukasi kesehatan, pelayanan sederhana, hingga kegiatan sosial lainnya. Next. Kemudian untuk deskripsi kegiatan sendiri, yang dimana bentuk kegiatan dari kami berupa pemeriksaan kesehatan sederhana, kemudian penyuluhan atau edukasi kesehatan, kemudian pembagian leaflet atau poster kesehatan, kemudian yang terakhir aktivitas sosial seperti bersih lingkungan atau pembagian paket kesehatan. Kemudian untuk tujuan kegiatan sendiri, yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aksi sosial berbasis kesehatan, kemudian mendorong kepedulian dan empati terhadap kondisi masyarakat secara langsung, kemudian yang ketiga, mengaplikasikan ilmu dan keterampilan komunikasi dalam konteks nyata, kemudian yang terakhir, membangun hubungan positif antara mahasiswa dan masyarakat sekitar. Next. Untuk metode kegiatannya sendiri, yang pertama membentuk timeline pengabdian D hingga Desember 2025. Kemudian melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian menentukan tema pengabdian, kemudian membentuk panitia pengabdian, menentukan lokasi yang akan dituju, kemudian menentukan pihak yang akan diajak kerjasama, dan melaksanakan pengabdian D. Kemudian untuk sasaran kegiatan kami, yang pertama masyarakat umum, kemudian kelompok rentan seperti lansia, ibu rumah tangga dan anak-anak, dan yang terakhir mahasiswa sebagai pelaksana sekaligus agen perubahan sosial. Next.
Kemudian indikator keberhasilan kami yang pertama melakukan 1 kali pengabdian dengan jumlah peserta 25, maka persentasenya adalah 35%. Tanggung jawab dari pengabdian D ini adalah Keisha dan juga Naura. Kemudian proker kami yang terakhir adalah emergency action. Next. Nah, emergency action ini serangkaian upaya cepat, terorganisir, dan terlatih untuk menangani kondisi gawat darurat yang secara terjadi tiba-tiba di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dimana sebagai kondisi darurat seperti pingsan, kecelakaan ringan, serangan jantung, atau henti nafas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, keunggulan UPN sendiri berupa kedokteran bencana yang dimana mendorong hadirnya program kerja ini. Melalui program ini mahasiswa dan masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat. Next. Kemudian untuk deskripsi kegiatan sendiri yang dimana emergency Emergency Action merupakan program pelatihan dan isi dasar mengenai pertolongan pertama, yang dimana kegiatan kami meliputi seperti seminar basic life support, kemudian simulasi penanganan kasus cedera, pingsan, dan luka terbuka, dan juga dapat pengenalan alat P3K dan prosedur tanggap bencana ringan. Kemudian kami, tujuan kegiatan kami meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi kondisi gawat darurat, kemudian membentuk respon cepat, tepat, dan terorganisir saat terjadi insiden di lingkungan kampus atau masyarakat, kemudian menumbuhkan kesiapsiagaan dan keberanian dalam menolong sesama di situasi kritis, dan yang terakhir membangun jejaring relawan kampus yang sigap dan berdaya. Next. Kemudian untuk metodenya sendiri, yang pertama kami akan menentukan timeline seminar, kemudian menentukan tema seminar, kemudian membentuk kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur, kemudian menentukan narasumber, kemudian membentuk panitia, menentukan sosial media sebagai alat promosi, dan monitoring jumlah peserta. Untuk sasarannya sendiri adalah masyarakat umum, mahasiswa, dan unit atau organisasi kampus terkait kebencanaan dan kesehatan. Next. Kemudian untuk indikatornya sendiri, mengadakan seminar nasional dengan peserta 50, maka persentasenya adalah 25%. Kemudian mengadakan seminar nasional dengan peserta 100, yang dimana persentasenya adalah 75%. Kemudian mengadakan seminar nasional dengan peserta lebih dari 100, maka persentasenya adalah 100. Kemudian untuk jawabnya sendiri adalah Wisara, Sari Update, dan juga Mayor. Cantik. Next. Oke, sekian dari pengabdian masyarakat. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Kak, Kadif sudah ada. dari Human. Halo, selamat malam untuk semuanya. Jadi nama saya Salsabella. Di sini saya perwakilan untuk bagian PSDM. Mungkin bisa di next. Jadi di sini untuk susunan panitianya sendiri, panitia, susunan anggota divisinya sendiri ada saya sebagai Gubernur Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian ada Farida Naila, mohon maaf ada wakil saya Ireneski, Kan Safina Putri Dimulyo. Kemudian untuk anggotanya ada Farida Naila, kemudian ada Alia Sofia, ada Satria Fudi, kemudian ada Haidar Rafli, Kofifa Ilma dan juga Hizkia Julio Timothy. Mungkin bisa di next. Baik, jadi saya akan melakukan pemaparan terkait dengan program kerja dari divisi PSDM sendiri.
Nah, sebenarnya untuk divisi PSDM sendiri, secara garis besar itu ada 3 proker besar yang harapannya akan dapat tercapai pada periode kepengurusan tahun ini. Yang pertama adalah terkait dengan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Bisa di next? Siapa sih yang pegang? Rahma, bisa ditonton di next. Ya. Oke, jadi untuk PKKMB FKUPN VJT sendiri itu latar belakangnya adalah program orientasi awal yang tujuannya ini untuk memperkenalkan lingkungan, sistem, dan budaya akademik kampus kepada para mahasiswa baru. Kegiatan ini penting sebagai langkah awal untuk membentuk karakter mahasiswa yang adaptif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di dunia perkuliahan. Selain itu, PKKMB juga menjadi sebuah sarana internalisasi nilai-nilai kebangsaan, etika akademik, dan juga pengembangan soft skill yang mendukung keberhasilan studi dan kontribusi positif di masyarakat. Dengan demikian, program ini menjadi fondasi yang penting dalam membangun generasi mahasiswa yang unggul dan juga berintegritas. Bisa di next? Jadi untuk deskripsi kegiatannya sendiri, PKKMB ini terdiri dari pra PKKMB yang isinya adalah pembekalan panitia, pembuatan eh, proposal, kemudian persiapan persiapan acara untuk PKKMB sendiri. Ada juga sosialisasi nilai-nilai UPN yang akan eh, ingin diterapkan pada proses dari PKKMB itu sendiri. Nah, ketika hari H PKKMB itu akan diisi dengan materi akademik, kemudian ada juga pengenalan organisasi, lalu ada demo skill dasar medis, dan juga ada Expo UKM sebenarnya direncanakan, cuma kan di FK UPN ini belum belum terbentuk ya UKM-nya, cuma harapannya semoga bisa segera terbentuk dan juga ada beberapa fun games. Lalu ketika pasca PKKMB ini nantinya akan terdapat refleksi untuk keseluruhan panitia, evaluasi dan juga penugasan individu atau kelompok untuk membangun nilai kemandirian dan juga kontribusi sosial. Tujuan dari kegiatan PKKMB sendiri adalah untuk memberikan pengenalan menyeluruh tentang dunia kedokteran, akademik, dan juga budaya dari kampus Fakultas Kedokteran UPN VJT. Lalu menumbuhkan semangat intelektual, integritas, serta kebanggaan terhadap alma mater. Dan yang terakhir adalah membangun keterikatan awal antar mahasiswa baru dan juga sivitas akademika. Saya di next. Baik, untuk metode kegiatannya sendiri, yang pertama itu adalah perencanaan kegiatan, di mana di sini akan dilakukan penyusunan jadwal dan juga agenda kegiatan, serta menentukan panitia pelaksana termasuk dosen pembimbing dan juga para mahasiswa. Dan juga akan ditetapkan tema serta tujuan dari kegiatan PKKMB sendiri. Untuk pelaksanaan kegiatannya, nantinya akan dilakukan pembukaan resmi oleh pimpinan kampus dan juga dilanjutkan dengan pengenalan dari sistem akademik, birokrasi, fasilitas kampus, UKM, serta organisasi organisasi kampus. Terdapat pula pemaparan materi wajib dari kementerian. Jadi kementerian ini yang dimaksud nanti adalah pengisi-pengisi materi yang bisa berasal dari dosen, bisa juga berasal dari eksternal UPN. Yang isinya adalah wawasan kebangsaan, anti radikalisme, bela negara, dan masih banyak hal lain. Di setiap tahunnya itu nanti disesuaikan dengan arahan dari eh, universitas dan juga fakultas. Di sela-selanya nanti ada kegiatan-kegiatan yang interaktif seperti diskusi, simulasi, dan juga games edukatif. Yang terakhir adalah evaluasi dan juga refleksi. Di sini eh, untuk rencananya kami akan melakukan penyebaran kuesioner atau form umpan balik serta ada mengadakan sesi evaluasi mengenai kegiatan PKKMB yang telah terjadi. Di sini nanti yang mengisi kuesioner itu rencananya adalah dari mahasiswa dan juga dari panitia gitu. Sehingga bisa jadi evaluasi untuk kegiatan PKKMB selanjutnya. Selanjutnya untuk sasaran kegiatannya adalah seluruh mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Bisa di next. Selanjutnya untuk indikator. Jadi sebenarnya target untuk di PKKMB ini adalah keseluruhan dari mahasiswa baru itu lulus pada kegiatan PKKMB, tetapi
tidak menutup mata dari kejadian PKKMB yang tahun lalu. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang tidak terprediksi, seperti akhirnya ada mahasiswa-mahasiswa yang masih harus mengulang PKKMB di tahun ini. Harapannya PKKMB yang tahun ini itu semua mahasiswanya bisa lulus. Begitu sih. Untuk penanggung jawab dari kegiatan PKKMB sendiri adalah saya sebagai kepala PSDM-nya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar. Oke, selanjutnya LKMMTD, FKUPN VJT. Untuk latar belakangnya sendiri, LKMMTD merupakan program pelatihan dasar yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan manajerial, kepemimpinan, serta pengelolaan kegiatan kemahasiswaan. Program ini menjadi fondasi penting dalam proses pengembangan soft skill mahasiswa, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan organisasi. Urgensi dari LKMTD terletak pada peran strategisnya dalam mencetak kader mahasiswa yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam dinamika organisasi kampus. Melalui pelatihan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola program kerja secara sistematis, bekerja dalam tim, serta berkomunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Next. Untuk deskripsi kegiatannya, pemberian materi kepada peserta LKMMTD berupa kepemimpinan, manajemen, konflik, public speaking, komunikasi, dan simulasi organisasi yang dibawakan baik dari narasumber internal maupun eksternal. Untuk tujuan kegiatannya sendiri, yang pertama membentuk karakter pemimpin muda FKUPN VJT yang visioner, komunikatif, dan bertanggung jawab. Untuk yang kedua, meningkatkan kapasitas manajerial dan teamwork dalam konteks organisasi kampus dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi kawah candra di muka kaderisasi organisasi BEM dan UKM. Next. Untuk metode kegiatannya, ini kombinasi seminar interaktif, FGD, studi kasus, dan simulasi organisasi. Untuk sasaran kegiatannya, ini mahasiswa semester 2. Untuk indikatornya, sama kayak PKKMB, minimal 90% peserta LKMTD dinyatakan lulus. Lalu terselenggaranya kegiatan sesuai rencana, yaitu yang pertama seluruh kegiatan terlaksana sesuai tanggal yang direncanakan. Tidak ada pelanggaran etika atau kekerasan selama LKMMTD. Untuk selanjutnya tersedia laporan kegiatan, dokumentasi berupa foto atau video dan arsip administrasi secara rapi dan lengkap. Untuk penanggung jawabnya saya sendiri. Next. Baik, izin melanjutkan program kerja dari PSDM yang ketiga, yaitu ada VENA atau Values Empowerment and Nurturing Academy, di mana memiliki latar belakang di dalam organisasi memiliki kader-kader yang tidak hanya aktif, tetapi juga mempunyai nilai dan karakter yang kuat. Namun nyatanya proses kaderisasi kadang terasa monoton atau terlalu teoritis. Di sisi lain, regenerasi membutuhkan ruang yang seru, aplikatif, dan dekat secara emosional. Di sini, di Proker VENA ini hadir sebagai jawaban dalam bentuk sebuah training camp yang bukan hanya sekedar pelatihan, tetapi juga tempat untuk membangun bonding, melatih kepemimpinan, dan menyatukan visi lewat tantangan yang nyata, dengan pendekatan yang lebih kreatif dan kolaboratif. VENA diharapkan bisa mencetak kader yang tidak hanya siap terjun, tetapi juga tahan banting dan loyal terhadap perjalanan organisasinya. Baik, boleh di next. Baik, untuk deskripsi kegiatannya, VENA ini memiliki konsep kegiatan berupa training camp selama 2-3 hari dengan tema survival, kolaborasi, dan strategi. Dan juga terdapat kegiatan-kegiatan seperti mini project challenge, outdoor games, values integration games, evaluasi karakter, serta
diskusi visi organisasi, serta terdapat juga refleksi harian. Output dari program ini adalah regenerasi kader yang aktif dan tangguh dengan nilai loyalitas, komunikasi, dan kerja tim yang tinggi. Untuk tujuan kegiatannya ini untuk menjadi platform kaderisasi lanjutan yang menyenangkan, aplikatif, dan membangun bonding kuat antar anggota organisasi. Dan juga untuk mempersiapkan pengurus dan calon pengurus BEM, UKM, dan organisasi internal untuk regenerasi yang berkualitas. Baik, boleh di next. Untuk metode kegiatan dari program kerja VENA ini, yaitu kegiatannya dilaksanakan dengan menjelaskan materi tentang kepemimpinan, organisasi, SDGs, public speaking, serta advokasi mahasiswa. Terdapat juga kegiatan-kegiatan yang melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa dengan tujuan mempersiapkan peserta menjadi pemimpin di masa depan. Untuk sasaran kegiatannya, mahasiswa semester 2. Baik, boleh di next. Terdapat indikator dan juga persentase dari program kerja VENA ini. Minimalnya 90% peserta VENA dinyatakan lolos dalam persentase 50% dan juga terselenggaranya kegiatan sesuai rencana itu 25% dan tersedianya laporan kegiatan dokumentasi berupa foto dan video dan arsip administrasi secara rapi dan lengkap itu 25%. Untuk penanggung jawabnya saya sendiri, Reneski. Baik, untuk pemaparan dari PSDM, sekian, terima kasih. Izin untuk melanjutkan. Di sini saya mewakili divisi dari publikasi dan juga dokumentasi. Mulai di next. Yang pertama, untuk susunan dari divisi publikasi dan dokumentasi. Untuk kepala divisinya ada saya sendiri, Kenda Calista. Kemudian untuk wakil kepala divisinya ada Kak Dimas Agung Tianggara. Kemudian untuk anggotanya ada Kak Yogi Bisma. Kemudian ada Kak Arif Zanjabil dan juga Kak Zeba Basyaah. Untuk anggota dari angkatan 2024 ada Aura Cinta Jihada, Devina Oktaviani, dan juga Zelda Rizkilia Medinar Adis. Bisa di next. Lalu untuk program kerja dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi, yang pertama itu ada PD Medsom atau Medical Things on Social Media, di mana untuk latar belakangnya, jadi bidang publikasi dan dokumentasi yang menaungi segala hal terkait informasi, komunikasi, dan teknologi, menjadikan bidang publikasi dan dokumentasi ini sebagai wajah atau tampilan pertama yang akan memperlihatkan Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur ke publik. Pentingnya hal-hal yang mendukung dari penyampaian informasi dan publikasi kegiatan dilakukan dengan komunikatif serta menarik. Maka dari itu, penting untuk dilakukan penyebaran informasi melalui desain grafis yang menarik agar mampu menarik perhatian serta meningkatkan popularitas dari BEM FKUPN Veteran Jawa Timur. Bisa di next. Kemudian untuk deskripsi kegiatannya dari PD Medsom ini, yakni membuat poster terkait kegiatan-kegiatan yang ada di BEM FKUPN VJT, kemudian membuat pamflet ucapan hari-hari besar serta ulang tahun, lalu membuat video mengenai promosi dan aktivitas yang ada di BEM FKUPN Jawa Timur. Kemudian untuk tujuan kegiatannya, yakni mengolah seluruh aktivitas BEM FK UPN Veteran Jawa Timur dalam bentuk desain grafis ataupun video yang akan diunggah melalui media sosial. Kemudian untuk metode kegiatannya, yakni membuat desain dengan menggunakan software desain seperti Canva, kemudian Adobe Illustrator dan sebagainya. Kemudian mengunggah desain di akun media sosial BEM FK UPN Veteran Jawa Timur. Lalu untuk sasaran kegiatannya sendiri, yakni popularitas nama dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama membuat 80% ucapan hari raya dan hari ulang tahun pada masa kepengurusan dengan persentasenya 50%.
Lalu dapat membuat 80% poster mengenai kegiatan BEM FK UPN dan mengunggahnya di media sosial dengan persentasenya 25%. Lalu seluruh unggahan tidak mengandung penghinaan terhadap suku, agama, dan ras dengan persentase 25%. Lalu untuk penanggung jawabnya di sini ada Kak Angga. Bisa di next. Kemudian untuk program kerja dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi yang kedua, ada PD Poster Template. Di mana untuk latar belakangnya, jadi bidang publikasi dan dokumentasi itu tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mempromosikan, serta membentuk wajah dari BEM FKUPN VJT, tetapi juga bisa berfungsi sebagai media publikasi bagi bidang-bidang lain atau departemen lain yang ada di BEM FKUPN Veteran Jawa Timur. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem di mana penyaluran permintaan pembuatan serta publikasi konten sehingga publikasi dokumentasi poster template ini terbentuk sebagai upaya dalam menyalurkan serta manajemen permintaan pembuatan dan atau publikasi konten-konten yang berada di bawah nama BEM FKUPN Veteran Jawa Timur. Lalu untuk deskripsi kegiatannya, jadi deskripsi dari poster template ini, kami dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi akan memfasilitasi permintaan pembuatan poster berlandaskan program kerja atau kegiatan yang akan diselenggarakan oleh bidang lain dalam BEM FKUPN Veteran Jawa Timur. Lalu untuk tujuan kegiatannya sendiri, sebagai wadah untuk mempermudah dan juga menambah wawasan di setiap bidang di BEM FKUPN Veteran Jawa Timur dalam membuat desain poster ataupun bisa dalam bentuk video. Lalu untuk metode kegiatannya, jadi pihak lain akan mengirimkan format order sesuai dengan SOP yang berlaku, di mana untuk SOP-nya sendiri dari divisi kami sudah membuat SOP untuk program kerja PD poster template ini. Lalu yang kedua, pihak PD akan memproses order desain sesuai dengan format permintaan dan SOP yang berlaku. Lalu dari pihak PD akan menyerahkan kembali ke pihak kedua untuk ditinjau ulang. Lalu pihak PD akan mempublikasikan hasil desain sesuai kesepakatan yang disetujui. Di mana untuk sasaran kegiatan ini, yakni seluruh bidang atau departemen yang ada di BEM FKUPN Veteran Jawa Timur. Lalu untuk indikatornya, yang pertama, template poster dibuat sesuai dengan SOP yang berlaku dengan presentasinya 50%. Kemudian seluruh bidang merasa terbantu dengan fasilitas template poster ini dengan presentasinya 50%. Lalu untuk penanggung jawabnya di sini ada saya sendiri. Baik, cukup sekian untuk program kerja dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Untuk yang selanjutnya, dan dilanjutkan oleh divisi yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya dari Divisi Hubungan Internal dan Eksternal bisa di next. Jadi untuk kepala divisinya sendiri ada saya yaitu Fathia Haura Fadila dan juga untuk anggotanya ada Aisyah Chandra angkatan 2023, ada Ayasa Jasmine angkatan 2023 dan ada Areta angkatan 2024. Next. Selanjutnya untuk program kerjanya yang pertama ada studi banding. Nah, studi banding sendiri ini dalam rangka untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi. Dan diperlukan adanya kegiatan yang mampu memberikan referensi nyata terkait sistem kerja, manajemen, dan program-program yang telah berhasil diterapkan di institusi atau organisasi lain. Salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan studi banding. Studi banding sendiri memberikan kesempatan bagi para anggota organisasi untuk melakukan observasi secara langsung, bertukar pengalaman, dan menggali informasi mengenai praktik terbaik yang telah diterapkan di institusi tujuan. Dengan demikian, diharapkan hasil dari studi banding ini dapat menjadi inspirasi dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja organisasi. Next. Untuk deskripsi kegiatannya sendiri, studi banding ini dilaksanakan dengan mengunjungi secara langsung atau daring pada institusi yang relevan dan sudah terbukti memiliki sistem yang efektif. Lalu melibatkan pengurus dan anggota organisasi yang berkaitan agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan dapat mengimplementasikan hasil studi. Tujuan kegiatannya ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait sistem kerja, program, dan
dan inovasi yang diterapkan di institusi tujuan, dan juga praktik terbaik yang relevan dan aplikatif, membangun jejaring dengan institusi yang dikunjungi untuk kemungkinan kerjasama di masa mendatang, dan untuk memotivasi anggota organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Next. Untuk metode kegiatannya sendiri, yang pertama ada persiapan kegiatan dengan menyusunan rencana kegiatan, lalu ada pelaksanaan kegiatan dengan melakukan studi banding dengan institusi tujuan, lalu evaluasi dengan melakukan pencatatan dan laporan mengenai studi banding. Untuk sasaran kegiatannya ada di institusi Fakultas Kedokteran di Indonesia. Next. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama ada studi banding dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan presentase 100%. Dan juga yang kedua ada studi banding dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan presentasi 50%. Untuk penanggung jawabnya, saya sendiri yaitu Fatia Haura Fadila. Next. Baik, mungkin sekian adalah presentasi dari kami. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari DPM, monggo kami bisa menerima dengan senang hati. Baik, terima kasih Jordan, terima kasih untuk paparannya dari BEM. Mungkin bisa kita diskusi untuk setiap proker terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dari yang MEP. Di page yang proker pertama itu Medivia. Ke page 10 berarti. Bisa minta tolong. Mohon izin, ini untuk yang share screen kebetulan laptopnya lagi mati. Tunggu sebentar ya. Aman. Oke, mungkin di next yang page selanjutnya berarti. Kan aku mau nanya ini untuk kegiatan ini bakal dari kalian apa udah ada timeline atau belum? Maksudnya timeline untuk memulainya. Rencana kalian kapan? Sama apakah kalian ada dosen yang jadi salah satu pembimbing di proker ini?
Halo, suaraku kedengeran nggak? Terdengar Reza. Ini untuk pertanyaan yang ini mungkin bisa dijawab untuk Kadif MEP ya. Eh, Mohon izin konfirmasi, Reza, apakah boleh diulang pertanyaannya? Oh ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian udah mulai kayak kepikiran untuk timeline-nya? Kapan mulai si proker ini? Sama apakah ada dosen yang jadi pembimbing, pembina, ya, untuk prokernya sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Reza. Eh, untuk kepikiran kapan proker ini akan dimulai, karena kebetulan ini kita udah mau di akhir blok. Nah, kita akan memulai di blok depan, di semester depan ya. Eh, Lalu kita udah kepikiran bagaimana akan menjalankannya, di mana eh, soal ini per angkatan itu di-upload satu soal per minggu, di mana dalam satu bulan berarti per angkatan dapat 4 soal. Dalam satu blok, per angkatan itu dapat sekitar 11 sampai 12 soal. Nah, itu udah ada PJ-nya untuk angkatan 2023 siapa, 2024 siapa, dan insya Allah nanti yang di 2025 juga akan kami start. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, dosen pembimbing sejauh ini masih belum sih. Soalnya kita masih kepikirannya masih soal-soalnya itu kita kumpulin dari kayak contoh-contoh soal-soal ujian ataupun soal-soal KPPD yang sejenis dengan blok-blok yang sedang kita jalani seperti itu. Oke, oke. Thank you, thank you. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kalau gitu mungkin ada yang tak ini ya, untuk metode bisa ditunjukin nggak? Yang metode ini kira-kira kalian mau berapa berapa kali dalam setahun gitu? Met. Dalam setahun benar. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh di slide metode. Next. 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 Oke. Seperti yang kami tuliskan di sini, di mana metode ini berbasis webinar yang akan dilaksanakan selama 2 sampai 3 kali dalam satu kepengurusan dalam satu periode BMFK ini, di mana menyesuaikan untuk terlaksananya kapan, seperti itu. Untuk kira-kira nanti fundingnya gimana ya? Karena pasti kalau ada narasumber pasti harus ada biaya lah. Oke, untuk yang ini aku izin menjawab ya.
Nah, oke, izin menjawab, Reza, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya untuk masalah pendanaan, sebenarnya dari awal kita sudah concern akan hal itu, sehingga kita sebenarnya sudah buat dari Departemen Funding and Partnership. Tapi karena dari hasil open recruitment itu eh, tidak ada hampir tidak ada peminat ya, peminatnya hanya satu, itu pun pilihan kedua, sehingga kita susah untuk bisa narik. Akhirnya kita tiadakan Departemen Funding and Partnership. Akhirnya untuk masalah pendanaan ya, funding dan juga mungkin partnership atau sponsorship itu kita rangkap menjadi tugasnya bendara. Jadi mungkin sebenarnya sudah ada beberapa rencana kira-kira nanti kita pendanaannya itu dari mana aja gitu. Salah satunya nanti mungkin di PKKMB itu kita bakal adain Mabakit yang mana bisa menjadi salah satu eh, dana buat BEM ya untuk proker-prokernya. Jadi kesimpulannya adalah untuk pendanaannya mungkin em, kita bisa apa namanya funding dari Danusan dan juga eh, mencari sponsorship seperti itu, Reza. Apakah menjawab? Oke, mungkin ini eh, kalau misalkan si pendaftarannya ini ada biayanya, memungkinkan nggak? Eh, Bisa jadi memungkinkan sekali karena untuk kalau misalkan kita adakan fee untuk pendaftarannya itu juga sangat membantu buat pembiayaannya sih. Oke, oke. Thank you, thank you. Medical. Oh iya, untuk yang kalau gitu Medikara deh nextnya. Ya, aduh, banyak banget prokernya. Medikara ini apakah bakal dilaksanakan bersamaan sama uh, Disnatalis? Jadi pas Disnatalis itu yang lomba KTI-nya ini bakal Medikara atau Medikara ini akan dilakukan di luar itu? Alia mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, untuk Medikara ini, sejauh ini kami kemarin merencanakannya tidak di Desnatalisi. Kami merencanakannya di luar dari Desnatalis karena menurut kami proker ini juga proker yang lumayan ya, lumayan besar dan lumayan mempunyai event yang harus merekrut banyak panitia dan banyak prepare. Oleh karena itu, kemarin kami masih merencanakannya di luar dari Des Natalis. Meskipun proker ini adalah proker online, tetapi proker ini juga perlu prepare yang banyak. Dan kemarin sempat mendiskusikannya sama Jordan, tapi masih belum berdiskusi terkait lebih lanjut dengan Ais terkait proker ini yang akan kami kerjasama dengan dari divisi Matchki di Hima, tetapi masih berdiskusi seperti itu. Oke, oke. Selanjutnya ke divisi ini ya, community service. Mungkin program yang pertama dulu deh, medical check 10. Yeah. Next. Nah ini untuk kalau boleh tahu medical check up apa aja yang bakal dilakukan? Oke, tes apakah suaraku terdengar? Terdengar agak putus-putus nih tapi. Oke, oke. Tadi kan izin mengulangi pertanyaan. Tadi bertanya bahwa medical check up apa yang mau kita berikan. Iya.
Oke, ini sebenarnya untuk medical check up sendiri itu kita Nah, untuk medical check up sendiri itu kita melihat juga dari biaya RS. Jadi kalau misalnya kita memiliki biaya yang cukup dan mungkin kita mendapatkan kerjasama dengan fakultas, dengan dekan atau jajaran fakultas, mungkin eh, kalau memang biayanya mumpuni, mungkin kita akan cek seperti gula darah dan kolesterol. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dari segi biaya, maka secara sederhana aja, yang dimana gula darah dan juga BMI gitu, Mas. Oh, oke, oke. Apa sebaiknya, hmm, gimana kalau misalkan dari apa ini medical community service-nya melakukan funding sendiri itu memungkinkan enggak ya? Khususnya untuk pendanaan, kan ngelakuin medical check up ini kan misalkan tiap bulan atau gimana itu kalian fundingnya bisa nggak? Misalkan melakukan funding sendiri gitu. Jadi Oke, izin Mas. nggak apa nggak ya nggak ketergantungan sama fakultas. Oke, izin masuk ya. Jadi untuk eh, funding sendiri itu kita sebenarnya kepikiran dengan kerjasama seperti fasilitas layanan kesehatan, bisa klinik ataupun puskesmas, yang dimana pastikan nanti kalau misalnya kita mendapatkan eh, jalur kerjasama itu kan nanti kita akan di backup eh, bisa dari eh, supply alat ceknya ataupun menerima beberapa dana lah. Nah, tapi namun ini kita usahain dulu yang dimana yang pertama kita akan selalu akan ke jajaran dekanat dulu karena kita akan mengait kerjasama yang dimana Pengmas ini dari semua proker tidak membutuhkan dana yang cukup lumayan lah. Nah, maka dari itu untuk funding sendiri itu kami masih usahakan dan mungkin kita akan membuat atau mencari rekan ataupun eh, beberapa investor yang ingin kita kait gitu sih. Jadi masih kita usahain. Kalau misalnya untuk jalur utamanya sendiri kita masih melihat dari dana fakultas sama dana BEM. Jadi kalau misalnya dua itu tidak mencukupi, baru kita akan eh, keluar funding sendiri. Oke, oke. Terus yang village development deh. Kayaknya ya nanti bisa didiskusikan lagi lah. Gitu. Yang village development ini kan, jadi kan di yang angkatan 2023 kan udah ada keluarga binaan itu kan. Nah, apakah kalian akan mencoba di village development ini biar menggantikan tugas itu atau gimana? Atau itu bakal jadi dua hal yang berbeda gitu? Gimana, Mi? Oke, izin masuk ya. Nah, eh, ini tuh untuk village development itu ini memudahkan kita terutama dan juga teman-teman sebagai fasilitas kita turun langsung ke masyarakat. Nah, untuk desa binaan sendiri kenapa kita inisiasi? Karena dengan kita punya desa binaan itu kita eh, mempermudahkan kita untuk seperti yang kamu bilang juga tadi tugas EC seperti membina keluarga. Kemudian juga mempermudahkan kita untuk melakukan pengabdian masyarakat di desa itu. Kemudian juga mempermudahkan juga kita untuk melakukan sebuah penelitian di desa itu. Jadi desa binaan ini kita mempunyai cabang positif yang banyak lah. Maka dari itu tidak hanya untuk tugas EC ataupun meng- membina keluarga, tapi kita mempunyai banyak akar positif lah dari desa binaan ini. Oke, oke. Sip, sip.
Hmm. Untuk telemedicine ini bentuknya gimana, Mi? Oke, izin masuk ya. Untuk telemedicine sendiri ini, jadi alurnya kan yang pertama kan kita akan mengikat MOU dulu dengan desa, yang dimana nanti kan kita akan melakukan intervensi kesehatan ke desa itu untuk menyelesaikan masalah di desa itu. Kemudian nanti kita akan eh, pasti pada sebuah desa itu pasti ada balai desa, yang dimana nanti di balai desa ini kita akan mencantumkan poster atau sebuah leaflet yang dimana itu akan seperti gimana ya? Aduh, ada contohnya cuman tidak bisa ditampilkan sekarang. Jadi eh, kayak sebuah banner yang dimana nanti kayak emergency call jika eh, masyarakat desa itu membutuhkan edukasi kesehatan ataupun konsultasi. Nah, nanti untuk telemedicine sendiri ini pasti kita akan meminta tolong uh, dari dosen pembimbing sendiri, yang dimana nanti untuk membimbing adanya telemedicine ini. Oh, saya kira bakal kayak bikin semacam app atau gimana gitu. Oke, oke. Terus, oke, oke. Berarti ini semua kegiatan yang kayak upload-upload di sosmed itu langsung dari IG-nya BEM kan? Oke, Ya. izin masuk untuk uh, upload-upload Instagram ini kita pakai dua dua jalur, yang dimana Pengmas sendiri, kalau saya lihat dari contoh universitas lain, uh, dari Pengmas sendiri itu kami memiliki Instagram sendiri, yang dimana uh, tidak semua konten yang gimana ya? Tidak semua konten itu tidak diposting di BEM. Jadi istilahnya jika memang berbau sangat Pengmas, nanti akan dimasukkan ke IG Pengmas. Namun nanti kalau misalnya ingin berkolaborasi juga nggak apa-apa. Gitu sih. Oke. Jadi nanti untuk yang kegiatan-kegiatan ini kan kan dari BEM sendiri bakal jadi istilahnya kayak penaungnya TBM. Nah, ini kira-kira bakal ini nggak overwhelm nggak sama TBM-nya? Kan TBM masih dalam pembentukan kan. Aku takutnya nanti kegiatan-kegiatan kalian ini malah ke hambat karena pembentukan dari TBM itu sendiri. Mohon izin menjawab, Reza. Bisa dijelasin nggak, maksudnya kayak menghambatnya itu kayak gimana? Ya, oke. Jadi kan dari misalkan nanti udah ada BSO TBM gitu. Terus kalian jadi salah satu penaungnya. Nah, cara kalian biar si TBM ini sama proker yang ada di divisi ini nggak nggak bertabrakan, apa ya, nggak bertabrakan nggak bertabrakan tuh maksudnya kayak aduh, kayak misalkan di TBM ada yang mirip gitu. Terus apakah Oh, dari BEM sendiri tuh bakal ngelepas prokernya untuk dilakukan di TBM aja, atau bakal ada dua hal yang mirip berjalan bersamaan? oke. Izin menjawab, Reza. Jadi benar apa yang dikonsernkan oleh Reza itu. Takutnya dari Pengmas, BEM, dan juga BSO TBM gitu takutnya bertabrakan, baik mungkin dari tujuannya dan juga prokernya gitu ya. Nah, Ya. jadi sebenarnya kemungkinannya ada dua. Memang
memang nanti akan bertubrukan, contohnya seperti prokernya itu sama ataupun berbeda. Jadi gini, kemungkinan yang pertama adalah prokernya sama. Kalau semisal prokernya sama, misalkan di BEM itu ada proker A dan kemudian di TBM itu ada proker A, kurang lebih sama gitu 11-12. Menurutku sendiri itu bukan merupakan masalah ya. Asalkan as long as anggota dari Pengmas BEM dan juga TBM itu enggak semuanya sama. Jadi kan mereka itu melakukan tugas dari ormawanya masing-masing. BEM melakukan ini dan kemudian TBM melakukan ini. Jadi menurutku itu nggak masalah kalau misalkan prokernya itu sama. Dan tadi aku juga sempat bahas atau menyinggung mengenai TBM juga sama teman-teman ya di lantai 9 tadi. Kalau misalkan kita lihat proker dari TBM nantinya kan belum jadi ya. Proker dari TBM itu sebenarnya kebanyakan merupakan pelatihan-pelatihan. Jadi kayak misalkan pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi itu tugasnya TBM itu seperti itu. Dan kemudian untuk Pengmas sendiri itu kan dia bukan pelatihan sebenarnya. Dia itu lebih ke pengabdian masyarakat. Dan contohnya kayak MCU atau mungkin penyuluhan seperti itu. Jadi gitu sih. Nah, kalau pelatihan, Jor, kan ini di yang apa sih? Divisinya nama divisinya apa? Divisi Medical Community Service ini kan ada emergency action, Iya benar. di mana itu melakukan seminar Iya benar. pelatihan. Nah, itu kalau misalkan kan berarti ada dua hal yang bersamaan kan. Nah, apakah tidak lebih baik ya udah jadi istilahnya kayak ya udah kerja sama aja. Jadi TBM yang melakukan gitu Iya loh. iya iya. Bisa itu Emergency ya bisa jadi action. masukan untuk kami sih sebenarnya. Karena kurang lebih ya Ya. sama gitu melakukan pelatihan. Iya benar-benar. Oke. Izin masuk, Kalau gitu. izin masuk. Next ke gimana? Oke. Ya. Kan tadi juga sempat komunikasi dengan beberapa anak TBM yang dimana menanyakan apa jika mereka ikut gimana ya, ikut dan sama dengan prokernya Pengmas bagaimana. Nah, kalau menurutku itu tuh yang pertama, jika event itu punya Pengmas dan misalnya TBM itu ingin untuk berkolaborasi, maka nanti akan didiskusikan bagaimana kerjasama yang akan diinginkan. Contoh saat pelatihan seminar. Nah, nanti untuk forumnya disediakan oleh BEM. Nah, namun untuk pelatihannya sendiri mungkin dari TBM-nya sendiri akan uh, melakukan pelatihannya yang dimana kan kayak meragakan gitulah. Nah, mungkin dari aku sih gitu. Jadi kayak tidak mengganggu prokernya BEM, tapi akan mengait secara kolaborasi dan juga uh, secara poinnya itu dapat kayak kolaborasinya mau kayak gimana dan apakah disetujui dari kedua belah pihak. Karena yang pertama untuk menghindari adanya kayak saling bertengkar karena prokernya sama gitu sih. Dan juga menghindari adanya eh, tugas yang tabrakan satu sama lain gitu. Oke, terima kasih. Kalau gitu slide-nya bisa dilanjut ke PKKMB ya. Minta tolong. Silakan Bintang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya pada divisi PSDM yang mana kemarin atau tahun lalu kan kegiatan PKKMB terlaksana tapi terdapat kendala. Yang mana ada peserta angkatan dari 2024 yang tidak lulus PKKMB. Kemudian saat pemberitahuan kelulusan itu menyatakan bahwa tidak lulus dan harus mengikuti ospek di tahun selanjutnya bersama adik tingkat.
Tapi dari rapat kemarin di saat pemira, kalau tidak salah itu disebutkan bahwa semua yang mendapatkan sertifikat mahasiswa dari angkatan 2024 itu dinyatakan lulus. Jadi bagaimana ya benarnya? Apakah tetap angkatan 2024 yang tidak lulus itu tetap mengikuti BKKMB 2025 ataupun tidak? Kalaupun iya, berarti sertifikatnya double dong sama tahun yang kemarin, begitu. Terima kasih. Halo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab dulu. Jadi terkait dengan beberapa mahasiswa angkatan 2024 yang tidak lulus PKKMB, itu tetap dinyatakan tidak lulus meskipun sudah dapat sertifikat. Kenapa kok dia dapat sertifikat? Kemarin setelah sempat diskusi sama Prof, itu semua angkatan 2024 harus tetap ikut LKMM. Nah, syarat ikut LKMM itu adalah harus memiliki sertifikat PKKMB. Jadi, sertifikat PKKMB ini dikeluarkan sementara sebagai syarat adik-adik ini bisa ikut LKMM. Nah, pertanyaannya apakah mereka tuh jadinya lulus atau enggak? Mereka nggak lulus. Mereka harus tetap mengulang PKKMB di tahun 2025 ini. Ini tadi juga sudah sempat dibicarakan sama Wadek 1, sudah di ACC. Untuk yang tidak lulus tahun 2024 kemarin, ikut lagi yang tahun 2025. Terus sama tadi pertanyaan apa lagi katanya? Dia dapat sertifikat Nah, dong. kalau dapat sertifikat double, jawabannya enggak, karena sertifikatnya tetap pakai sertifikat yang lalu. Jadi, untuk di tahun 2025, dia tidak mendapatkan sertifikat. Jadi, semacam dia itu hanya menyelesaikan utangnya gitu. Sekian, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Next. Kalau mungkin ada yang mau ditanya lagi, Lintang. Udah. Dari saya cukup dulu, mungkin dilanjut Kak Reza. Oke. Mungkin aku mau nanya sama divisi HR ini. Untuk Vena itu berarti setelah LKMM atau gimana? Izin menjawab untuk Vena itu adalah program kaderisasi yang tujuannya tuh sebenarnya lebih mengkhususkan lagi terkait dengan penerus organisatoris. Jadi dia setelah LKMM tuh. Oke, oke. 3 hari ini berarti dilakukan di hari kerja atau di weekend? Untuk Untuk 3 hari itu, sebenarnya ini kan masih rancangan ya, karena Vena ini kan program baru. Kalau melihat jadwalnya yang padat, karena LKMM kemarin aja kan jadwalnya tuh padat gitu kan, harus ngambil, nggak ngambil ini sih, nggak ngambil hari masuk, tapi kan padat. Jadi mauku itu sebenarnya kayak nggak nginep tuh nggak apa-apa, tapi ya bolak-balik gitu sih. Kalau misalnya memang nggak diperbolehkan menginap, karena kan kalau izin ngambil hari itu kan juga harus tetap koordinasi sama pengurus blok gitu. Pengurus blok, penanggung jawab blok gitu. Oke, oke. Nggak, maksudku dilaksanakannya bakal di setelah kuliah gitu atau? Kalau semisal memang tidak diizinkan untuk mengambil di hari kuliah, ya dilaksanakannya setelah hari kuliah. Rencananya tuh Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi kalau Jumat kan otomatis setelah hari perkuliahan selesai, langsung start venanya. Kalau misalnya memang menginap, ya pada Minggu paginya dipulangkan supaya hari Seninnya bisa tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin ada Sama yang mau tanya lagi terkait proker BEM, bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa lanjut untuk Hima memaparkan program kerjanya. Oke.
Rahma boleh minta tolong share screen kan ya? Halo, suaraku masuk gak? So, Boleh minta tolong Rahma di share screen mah. Oke, sebentar ya. Oke, selamat malam teman-teman. Izin kami dari Hima ingin memaparkan terkait eh, apa Hima FKUPN PJT dalam periode 2025-2026. Bisa di next mah. Oke, untuk Kabinet Kepengurusan Hima dalam periode 2025-2026, eh, kami sepakat dengan memberikan nama kabinet yaitu Arcadia Asteria, yang berarti suatu organisasi yang dia bersinar dalam harmoni dan bereaksi dengan integritas. Bisa di next? Mungkin ini bisa dijelaskan dengan Zuhud. Baik, izin masuk. Ini untuk sekilas mengenai Hima FKUPN VJT, merupakan organisasi kemahasiswaan intrafakultas yang menjadi wadah aspirasi dan pengembangan potensi serta penggerak kegiatan akademis dan akademis mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk garis besarnya. Terus untuk kegiatan sendiri secara garis besar ini nanti kami akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, pelatihan keterampilan medis dan juga pengembangan karakter untuk menumbuhkan kebersamaan, kepedulian serta membentuk tenaga kesehatan yang kompeten dan berintegritas tinggi. Next saja. Ini next saja. Untuk arah geraknya sendiri, ini pertama ini untuk penguatan identitas dan integritas mahasiswa kedokteran, terus solidaritas dan sinergi antar angkatan, terus pengabdian masyarakat dan kontribusi sosial, dan yang terakhir ini inovasi dan adaptasi organisasi. Bisa di next saja. Terus untuk susunan organisasinya ini sendiri dari badan pengurus intinya untuk ketuanya sendiri yaitu Mbak Aisyah Nur Syafira yang diwakili oleh saya sendiri Ahmad Zuhud. Terus untuk sekretarisnya Mbak Wensi Felicia dan juga bendakaranya Mbak Sofia Yunur uh, Firdausia. Bisa di next saja. Terus ini yang pertama ada divisi pertama kami yaitu Medsi. Untuk share garis besarnya ini merupakan divisi yang menjembatani antar angkatan yang membantu tiap angkatan dalam hal akademis. Untuk program-programnya sendiri nanti bisa di next selanjutnya aja. Next. Ini untuk kepengurusannya eh, diketuai oleh Rafioli Arbani. Terus juga anggota-anggota lainnya seperti Putri Noviana, terus Niswah Hamidah Al-Uds, terus Agiza Ulfiatika Pramuti, dan juga Konita Abdillah Rosida. Jadi next. Ya, untuk penjelasan proker bisa dilanjutkan oleh Mbak Ais. Oke, sebelumnya aku di sini akan menjelaskan tentang program kerja dari Medsi sendiri, yang dimana eh, ada keberlanjutan terkait program Hima yang tahun lalu. Di sini saya rubah terkait
nama Metsi yang seharusnya itu keilmiahan. Nah, di sini terkait prokernya yang pertama ada Medarsif atau yang pengumpulan materi kuliah eh, yang telah diberlangsungkan di setiap tahun lalu, yang dimana kita akan mengumpulkan materi kuliah di setiap angkatannya. Di sini untuk pengumpulan materi kuliahnya, kami akan membentuk suatu penanggung jawab di setiap angkatan. Nah, yang membentuk dari PJ-nya sendiri di sini adalah akan dibentuk sama teman-teman Metsi sendiri. Setelah itu, eh, dari Metsi sendiri dia akan memberikan fasilitas pemberian link Google Drive dalam setiap pengumpulan tugas. Nah, karena seperti yang kita lakukan, ada tugas dari dosen-dosen yang harus dikumpulkan dalam satu drive. Nah, di situ kami dari Hima, khususnya Metsi, akan memberikan fasilitas setiap kalian meminta uh, pengumpulan link Google Drive yang untuk tugas. Setelah itu, untuk pemegangan akun email itu akan dipegang oleh teman-teman PJ Metsi dan teman-teman yang telah ditunjuk di setiap angkatannya. Yang tujuannya dari itu untuk mengumpulkan menjadikan satu satu drive ke dijadikan satu untuk pengumpulan materi-materinya itu. Nah, untuk pembayaran dari akun Google Drive-nya ini, kita akan membagi menjadi di setiap angkatannya. Entah tahun ini akan ada adik angkatan 25, maka secara langsung kami dari Hima akan meminta penarikan pembayaran untuk perpanjangan dari Google Drive-nya sendiri. Nah, terkait penanggung jawab dari setiap angkatannya ini, kenapa saya membentuk penanggung jawab di setiap angkatan? Karena sebenarnya tahun lalu untuk pengumpulan PPT itu kan dari teman-teman Hima yang angkatan 23. Nah, berhubung tahun ini kita sudah mencakup beberapa angkatan, dan pastinya untuk tahun kedepannya angkatan 23 khususnya kami tidak akan join di dalam satu ormawa. Nah, suatu permasalahannya itu bagaimana ya untuk mengadahi permasalahan dari kita tetap mengumpulkan materi-materi ini tetapi jadi satu drive, tetapi kita nggak join dalam satu ormawa. Nah, setelah itu aku kepikiran untuk ditunjuklah setiap angkatan oleh teman-teman Metsi, oleh teman-teman Hima untuk tetap mengumpulkan materi-materinya. Untuk poin plusnya, kenapa kita dijadikan satu drive? Jadi kita akan tahu materi yang terbaru dari adik tingkat kita, ataupun adik tingkat kita bisa menggunakan mencari membaca dari materi-materi kita. Nah, tetapi untuk materi yang semisal angkatan 24 mau baca materi angkatan 23 itu diperbolehkan, tetapi harus benar-benar izin terlebih dahulu sama teman-teman Hima. Tujuannya apa? Nggak semena-mena langsung meminta untuk Kak mau minta materi angkatan 23, apakah boleh gitu. Jadi kan karena kita juga ada pembatasan pemberian materi dosen di setiap angkatannya itu. Setelah itu ada pemberian bank soal terintegrasi khususnya untuk persiapan ujian ITKI yang selalu diadakan berapa kali ya? Setiap semester lah ya. Nah, di sini karena sering dosen-dosen Dr. Irma pun meminta kita untuk mengumpulkan banyak-banyak latihan soal terkait ITKI. Nah, di sini kami dari Metsi juga akan memberikan memfasilitasi di setiap angkatan untuk mengumpulkan soal-soal latihan untuk persiapan ujian ITKI ataupun UKM PPD. Nah, setelah itu karena di sini teman-teman Metsi
telah berkenan untuk menjadikan wadah pengumpulan soal-soal itu. Jadi semisal teman-teman dari angkatan 23, 24 ada pengumpulan soal punya soal-soal bank soal bisa dikumpulin di teman-teman Metsi ataupun bisa dijadikan satu GDocs seperti itu. Nah, bisa pengumpulan dan penyusunan soal-soal latihan yang berkolaborasi lah dengan setiap angkatannya. Sebentar ya. Next sebelum aku jelasin. Nah, untuk proker yang terakhir, sebenarnya ini untuk proker yang terakhir lebih akan didiskusikan lebih lanjut ke pihak dekanat terkait apakah ini diperbolehkan atau tidak. Karena di sini tujuan saya untuk adanya block note atau pembuatan catatan di setiap bloknya. Nah, di sini entah rangkuman terkait kuliah pakar ataupun tutorial. Nah, di sini kita akan membentuk dikolaborasikan di setiap angkatannya. Jadi semisal akan di sekarang blok GIS. Nah, jadi nanti dari teman-teman Metsi minta untuk angkatan 23 yang sedang menjalankan blok GIS di akhir bloknya akan dibuatkan rangkuman catatan atau tutorial tentang di blok GIS itu. Nah, tujuannya itu apakah bisa dipublikasikan atau tidak. Rencana saya pengen sekali blok note ini bisa dipublikasikan atau dicetak menjadi buku. Tetapi pastinya kita juga membutuhkan perizinan dari dosen-dosen apakah diperbolehkan atau tidak. Seperti itu. Bisa di next. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya ini dari Hima, ada divisi Angkar Hima. Secara garis besarnya sendiri, Angkar Hima ini divisi yang berfokus pada kaderisasi dan juga perekatan setiap angkatan. Jadi untuk proker-prokernya sendiri nanti akan berkaitan dengan kaderisasi dan juga perekatan angkatan yang akan dijelaskan oleh Mbak Is nanti. Next, bisa dilanjutkan. Untuk susunan anggotanya sendiri dari Angkar Hima ini diketuai oleh Mbak Miratus Sikro. Terus untuk anggotanya sendiri ada Mbak Salsabila Haya Pratama, terus juga Salsabila Katapel Yudinda, terus Mas Aksel Christian Ginting dan juga Mas Bimo Satrio Prayogi. Next. Baik, untuk penjelasan programnya silakan Mbak. Oke, untuk proker dari Akar Hima sendiri di sini yang pertama ada pembuatan jadwal apel dan kapita selekta. Nah, yang dimana ini kita akan mengkoordinasikan di setiap hari Selasa untuk memimpin apel. Kita akan memberikan penjadwalan di setiap minggunya, di setiap hari Selasa, secara bergantian antara angkatan 23, 24. Tujuannya ini di sini biar kita setiap mahasiswa bisa beranilah untuk ada di depan untuk memimpin apel. Hitung-hitung 1 tahun 1 kali doang untuk jadi pemimpin apel gitulah. Nanti dari teman-teman Akar Hima mereka akan menyusun siapa aja nama-namanya dari yang bertugas sebagai pembaca doa, protokol dan juga pemimpin apel. Biar nggak itu-itu aja yang jadi petugasnya. Terus kita akan juga mengkoordinasikan ke pembina apel di setiap minggunya, di setiap hari Selasa itu, apakah beliau bisa hadir atau tidak, atau nanti ada tugas atau gimana gitu. Nanti
juga mengkoordinasikan dosen pengajar di pertemuan itu untuk kuliah bela negara. Kadang kan ada miskomunikasi antar dosen yang mengajar. Jadi teman-teman dari Akar Hima mereka akan menginformasikan kepada dosen-dosen tersebut. Bisa diinformasikan ke PJ-nya dari Kapita Selekta sendiri, yaitu Dr. Amalia. Setelah itu, untuk proker yang selanjutnya itu ada Mabaker, yang dimana Mabaker sendiri, yang seperti kita ketahui untuk menyambut adik-adik mahasiswa baru, yang dimana kita memberi tujuannya ini melakukan pendataan mahasiswa baru 2025 di setiap jalurnya melalui SNBP, SNBT, dan Mandiri. Terus pastinya Mabaker ini kita juga perlu kontribusi dan koordinasi bersama dengan teman-teman BEM, khususnya yang bagian advokasi BEM, karena secara tidak langsung informasi tentang Mabaker ini didapatkan oleh teman-teman advokasi BEM. Nah, nanti kita akan koordinasikan terkait waktu pelaksanaan dan lokasinya itu di mana. Setelah itu dari Mabakir sendiri kita juga akan memberikan info-info terkait kehidupan mahasiswa FK, terkait seragam kuliahnya dan sistem kuliah di FK UPN itu gimana ke adik-adik angkatan 25 dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk proker terakhir dari Akar Hima, di sini kita akan melakukan suatu awarding ke setiap angkatan yang disebut dengan Hima Award, yang dimana dia akan memberikan penghargaan untuk setiap angkatannya untuk bentuk apresiasi ke setiap angkatan mereka yang lebih solid, lebih keren lah, lebih lucu atau gimana dengan ada kegiatan kita rencananya akan mengadakan Hima Award ini di akhir periode sebelum adanya Pemira lagi. Nah, jadi sekiranya ada tanggal pastinya berlaku satu kali dalam satu kepengurusan. Nah, tujuannya dari Hima Award ini yang pertama teman-teman Hima akan memberikan menjadikan wadah ke setiap angkatan apa saja keluh kesah mereka selama kehidupan di FK dari angkatan 23, 24, dan 25 nanti. Nanti kita satukan menjadi satu di dalam satu acara dan nanti inti dari acaranya itu kita sebenarnya telah melakukan pembuatan seperti lomba, bukan lomba sih, kayak aku nanti akan meminta ke setiap angkatan untuk membuat video komplikasi kalian, kehidupan kalian selama di FK itu gimana aja. Entah selama kuliah pakar, kalian tidur, atau ngapain pas lagi praktikum, ada yang kebakaran, atau yang lain gitu. Jadi kayak kalian membuat video sekreatif mungkin, selucu mungkin, biar kita bisa kenang bareng-bareng lah. Nah, nanti dari awarding ini kita lihatlah yang benar-benar niat bikin video, mereka yang pantas untuk menang. Dan pastinya tetap kita memberikan award di setiap angkatannya. Jadi kayak angkatan ini paling aktif, angkatan ini paling pintar gitu-gitu. Seperti itu. Next. Baik, di sini terus selanjutnya ada divisi Lensa Hima yang fokus dari divisi ini itu untuk mendokumentasi seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Hima, terus juga yang bertanggung jawab dalam pengurusan media sosialnya Hima nantinya. Untuk proker-prokernya bisa dijelaskan nanti oleh Mbak Ais. Next. Ini untuk susunan anggota divisinya diketuai oleh Mas Kesara Aurel di Tafonso, terus juga anggotanya sendiri ada India Dila Akli Lanisa, terus juga Mbak Bisarda Karina Putri Winanges. Next. Oke, untuk proker dari Lensa Hima sendiri, sebenarnya disclaimer, ini ada perubahan nama dari divisinya. Seharusnya ini adalah Suara Hima, tetapi setelah diskusi dengan teman-teman, banyak pro dan kontra terkait Suara Hima. Karena lebih ke menyuarakan kalau Suara Hima, itu bukan terkait dokumentasi. Jadi
kita sepakat untuk dirubah menjadi lensa Hima. Nah, untuk proker dari lensa Hima sendiri, eh, pastinya apa ya, karena masih awal-awal banget nih Hima, pastinya akan mendokumentasikan seluruh kegiatan proker Hima, apa saja yang dilakukan di eh, proker-proker yang tadi. Terus habis itu kita juga akan memperbaiki IG Hima yang sebelumnya mati, kita akan menghidupkan lagi, pastinya dengan mendesain feed IG Himanya. Terus pastinya kita akan melakukan foto kabinet dan akan disusun oleh teman-teman lensa Hima. Dan pastinya akan tetap posting setiap peringatan Hari Nasional, Hari Raya, dan lain-lain. Dan seperti itu. Jadi next. Nah, baik, terus selanjutnya di sini ada divisi Hima Peduli yang dimana arah dari divisi ini itu untuk eh, sebagai aksi geraknya Hima ke masyarakat, yang dimana untuk proker-prokernya ini nanti akan terfokus pada kepedulian kami ke masyarakat. Bisa langsung di next saja. Nah, ini untuk anggota dari divisi kami yang diketuai oleh Mas Gala Novendra. Terus juga untuk anggotanya sendiri itu ada Kel Cantika Ismail, terus Siti Naila Iyati Soliha, terus Faliza Natania Putri, dan juga Mas Furkon Abdullah Basor. Next. Oke, baik. Di sini Hima Peduli atau hampir sama dengan Pengmas. Sebenarnya kami bel- udah apa ya, untuk memastikan kegiatan program kerja utamanya itu mau ngapain. Maksudnya cek kesehatan itu apa aja itu masih belum ditentukan, karena di sini setelah melihat proker dari BEM sebenarnya agak sedikit, bukan sedikit sih, emang agak bentrokan ya. Tapi di sini juga tujuan aku kenapa tetap ada Pengmas di Hima itu untuk mewadahi dari teman-teman mahasiswa biar kalian apa ya, lebih aktif lah, sering ketemu dengan masyarakat, terus sering gimana sih cara anamnesis dengan masyarakat, terus cek kesehatan masyarakat, sekedar eh, ngukur berat badan, tinggi badan, tensi, darah lengkap, atau terus sempat ada usulan untuk dibuatkan program sunatan massal bareng-bareng. Tapi itu juga harus ada kontribusi dari dosen-dosen. Sebenarnya itu pengen banget dipegang sama Hima. Tetapi untuk keberlanjutannya bisa dilihat nanti ke depannya. Nah, tapi dari proker utama dari Hima Peduli yang disusun langsung, di sini ada aksi peduli yang dimana pengabdian di masyarakat di luar kampus. Opsi tempatnya kita bisa mengambil di CFD dan juga bisa juga di desa yang ada di Surabaya. Seperti itu. Terus habis itu ada tenda tensi yang dimana sebenarnya udah berjalan tahun lalu di angkatan 23, eh, dan di sini dilakukan pengecekan kesehatan di dalam kampus di setiap hari Jumat setelah apel dosen, karena tujuannya untuk memberi apa ya, melanjutkan tenda tensi yang tahun lalu yang sekarang udah tidak terlalu jalan gitu kan. Nah, biar kita juga cukup dikenal lah, anak FK ini berat, apa namanya, cukup memberikan kontribusi baik untuk dosen-dosen di UPN, bukan sekedar dosen-dosen di FK-nya aja, seperti itu. Bisa di next. Baik, untuk divisi kami yang terakhir ini ada divisi USKA atau usaha karya, di mana divisi ini tuh nanti akan bergerak dalam pencarian dana untuk kas Hima, supaya ya
intinya untuk uang hima ini bisa ada gitu lah. Jadi dibentuklah divisi USKA ini. Nanti untuk proker-prokernya itu uh, kurang lebih gambaran besarnya itu seperti uh, mencari untuk seperti jualan baju dan lain-lain seperti itu, dan juga untuk mencari sponsor. Jadi next, ini untuk apa, anggota divisinya sendiri yang diketuai oleh Cakraningrum Jati Kisah Wibowo. Terus juga untuk anggotanya sendiri itu ada Ramdana Diputra, terus Mas M. Sahroni dan juga Lira Naira. Next. Oke, baik untuk proker dari USKA sendiri, pastinya seperti yang udah disampaikan sama Zuhud, itu lebih ke jualan. Di sini tujuannya kita akan jualan Just Lab fakultas untuk yang utamanya untuk mewadahi, memberikan fasilitas ke adik-adik biar nggak susah cari-cari tempat just lab gitu kan. Kita udah mendesain sesuai dengan keinginan atasan seperti apa, dan kita udah mencarikan vendor yang kualitasnya bagus tetapi harganya juga terjangkau. Dan pastinya kita juga akan mencarikan vendor itu menjadi suatu vendor tetap gitu kan. Terus habis itu kita karena ada seragam harian yaitu PDH, PDH angkatannya sesuai dengan informasi dari Reza, ternyata dekanat pengennya angkatan 25 ini untuk baju PDH-nya warnanya tetap sama dengan angkatan kita. Jadinya untuk vendornya sepertinya tetap seperti angkatan 23, dan untuk model baju dan warnanya juga sama seperti angkatan 23 seperti itu. Jadi kita juga akan memfasilitasi adik-adik untuk penjualan PDH angkatan. Setelah itu untuk proker yang terakhir dari USKA yaitu pembuatan dan penjualan jahim, jaket himpunan. Nah, itu sebenarnya permintaan dari teman-teman, seluruh teman-teman khususnya angkatan 23, mereka sudah meneror aku ya, nggak mau bikin jaket himpunan tadi. Sudah, sekarang saya akan membuatkan jaket himpunan, dan untuk eh, utamanya pastinya kita akan menentukan modelnya terlebih dahulu, warnanya kita sesuaikan di setiap angkatan cocoknya yang mana, baru nanti kita buat, kita temukan vendornya yang bagus, terus kita jual ke kalian yang berminat untuk beli. Seperti itu. Hitung-hitung untuk pengeluar apa untuk duit dari Himal. Oke, untuk proker Himal ya sudah cukup di sini. Oke, terima Oke. kasih Shima atas paparannya ya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya. Bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau nanya. Iya, Reza. eh untuk yang aksi peduli itu gimana kalau kalian antara dari BEM atau dari Hima itu kayak disatuin aja gitu loh. Oke. Jadi misalkan dari BEM ngelepas ini ke Hima atau dari Hima malah ngelepas ke BEM. Itu mungkin bisa didiskusikan. Sama mau nanya, kalau misalkan yang pengabdian ini kan sebenarnya kalau di ADART kan anak anggota-anggota DPM itu nggak bisa ikut di kepanitiaan. Nah, itu kira-kira kalau misalkan ikut aksi peduli ini bisa dibicarakan nggak sama dekan gitu, biar yang ikut di aksi peduli ini nggak
itu aja. Jadi semuanya Oh, punya jadwalnya masing-masing, dapat gilirannya gitu. Setiap mahasiswa maksudku. Terima kasih. oke. Gimana? Izin menjawab ya, Res. Di sini kan sebenarnya prokernya emang sama sih, sama BEM yang tadi dijelasin tadi. Tapi emang ranahnya BEM lebih luas. Sedangkan Hima, eh apa ya, tujuannya ada Pengmas tuh ya itu yang aku utamain tuh cuman biar kalian lebih, teman-teman lebih sering lah. Nah, apakah boleh eh, teman-teman yang DPM itu ikut join? Nah, itu mungkin nanti aku usahain, aku tanyain. Karena rencana awal aku memang aku akan membuka oprek lah teman-teman yang berminat di kegiatan itu. Kan kadang mereka nggak minat bukan karena nggak mau, emang karena kondisi tanggalnya bentrokan sama kegiatan apalah gitu kan. Nah, pastinya juga aku akan pastiin ke teman-teman BEM, misal mereka akan melakukan prokernya apa, akan melaksanakan prokernya itu, aku pastiin di tanggal berapanya biar nggak bentrokan sama prokernya Hima juga gitu kan. Biar arah jalannya tuh enak gitu. Terus eh tetap aku usahain untuk bisa oprek, bisa dicoba apa, untuk mewadahi kalian lah biar ada pengalaman lah ke aksi peduli ini gitu, Res. Hmm, oke oke. Mungkin sama yang mau tak tanya eh di slide yang prokernya apa? Yang Usaha karya. ya. Oke. Kalian udah dapat vendornya untuk Just Lab? Eh, Belum, karena rencananya mau cepet-cepet sekarang kan. Tapi karena sebentar lagi ujian, yang teman-teman dari usaha karya tuh mintanya after ujian. Karena biar nggak salah ambil, apa ya, karena kalau keburu ntar salah ambil orang, ntar gak enak gitu loh. Kalau Sebenarnya misal dari kamu sambil ada, ya sebenarnya kalau misalkan kayak ya boleh sih setelah ujian sambil kayak ya kayak nanya aja kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Kayak misalkan untuk ngelihat bahannya gimana dan apakah mereka bisa bikin mm-mm, desainnya itu juga yang benar-benar dicari, yang benar kayak gitulah, dari bahannya, terus orangnya bersedia atau enggak, kalau dimintakan ada lambang dan lain-lain desainnya itu. Hmm. Funding dari kalian cuma 3 ini aja, nggak ada apa misalkan kayak danusan lain. Oh, kalau danusan itu nanti di maba care. Karena Maba kalau ya pas maba care nanti. Tapi kan karena maba untuk jualan makanan, minuman gitu loh, pas maba care dari situ. Udah aku ngomongin juga, tapi aku nggak cantumin di sini. oh oke oke. Desain Jahim nanti yang bikin siapa? Kita, Oh, dari Hima. iya, Hmm. teman usaha karya akan join berkolaborasi dengan tim PDD. Tapi nanti tetap ditanyain ke kalian juga setiap angkatan cocok nggak, mau nggak gitu. Oke oke. Udah sih kayaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silahkan raise hand. Silahkan Mira. Eh, izin masuk ya. Ya, Eh, Mira. izin bertanya, untuk kepastiannya, ini aku hanya memastikan aja. Proker yang Hima kemarin kan ada divisi ilmiah ya.
yang untuk meminta PPT ke dosen-dosen. Nah, sebenarnya tuh menurutku untuk proker yang minta PPT ke dosen-dosen tuh proker angkatan ya sebenarnya. Cuman eh, kemarin karena kita nggak ada lagi yang mau dikerjakan, jadi pakai minta PPT ke dosen-dosen. Nah, sekarang tuh dari kami, dari aku, Alia sama Fahira itu eh, pengen anak-anak yang lain itu juga ngerasain, bukan ngerasain sih, maksudnya eh, beralih lah, maksudnya ke anak-anak yang lain untuk minta PPT ke dosen-dosen gitu. Mm-mm. Oke. Itu bagaimana dari kalian, dari BEM, DPM, HIMA, kesepakatannya? Sebentar, aku izin jawab dari Hima ya, terkait yang aku jelasin tadi di prokernya Metsi sendiri. Sebenarnya tuh proker yang aku sampaikan tadi itu kan suatu jembatan kalian untuk tetap terkumpulnya PPT, karena eh, angkatan 23 kan udah terlanjur hitungannya Hima kan tahun lalu. Karena tahun sekarang angkatan kita apa Hima ini yang kerja bukan cuman angkatan 23, ada 24, dan soon nanti ada angkatan 25. Pastinya itu suatu, karena teman-teman dari angkatan 23 juga sempat meminta ke aku buat proker dari PPT ini jangan diberhentikan. Ada omongan seperti itu. Jadinya aku memikirkan ini tetap dilanjutkan, tetapi dengan cara bagaimana ya kita menjadi apa wadah untuk materi-materi ini kekumpul, yaitu seperti yang aku bilang tadi, di setiap angkatannya ditunjuk PJ. Nah, PJ-nya ini kan mungkin tahun ini kepengurusan ini kita meminta di setiap angkatannya sekitar 3 sampai 4 orang lah yang menjadi PJ di setiap angkatannya. Nah, itu yang ditunjuk oleh teman-teman Metsi nanti. Setelah itu ya nanti untuk terkait pengumpulan yang memasukkan ke drive, terus untuk yang ngirimin link drive-nya ke grup angkatan ya anak 4 itu doang gitu. Itu nanti di setiap angkatan akan diberlakukan hal yang sama seperti itu. Apakah menjawab dari pertanyaannya? Eh, Terima kasih Ais atas jawaban dan masukannya. Dari divisi ilmiah, kami ada pertanyaan lagi. Apakah yang udah selesai itu eh, gak usah ditunjuk lagi? Apa gimana? Ya, itu balik lagi ke kesepakatan angkatan. Karena kalau dari angkatan 24 sendiri, mereka ternyata udah membentuk sendiri kan siapa aja yang ngumpulin PPT-nya. Nah, ternyata mereka menetapkan orang itu tetap sama. Nah, sedangkan kita coba diskusikan. Tetapi kalau dari aku sudah ada pemikiran nama teman-teman, kemungkinan apa teman-teman yang udah sempat ngumpulin PPT tahun lalu itu nggak aku tugasin untuk pengumpulan PPT tahun sekarang gitu. Biar teman-teman yang lain bisa tahu lah rasanya gimana minta PPT ke dosen-dosen sampai nggak dibales gitu kan. Aku paham maksud kalian, Kak. Oke, terima kasih Ais. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silahkan raise hand. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, ini aku dari DPM mau ngasih tahu aja, menginformasikan ke
BEM sama Hima ya. Untuk terkait yang proker-proker yang tadi udah dipaparkan, yang udah dipaparkan, itu aku minta mungkin mulai besok ya. Jadi setiap 2 minggu tuh kalian ngasihin laporan terkait progres dari setiap divisi, progres terhadap prokernya ya, maksudnya. Itu nanti untuk isi dari laporan itu lebih ke goals-nya, bagaimana progresnya, apa, sama hambatan yang didapatnya itu kayak gimana. Itu per divisi ya, minta tolong Jordan sama Ais dikoordinasikan untuk setiap divisinya. Nanti kalau misalkan udah ada, bisa dikirimin ke sekre atau PR-nya DPM. PR-nya DPM ada Intan sama Mumtazah, Haidar Mumtazah. Ya, sama ya. Nanti kalau misalkan sebelum apa, kayak misalkan PKKMB untuk proposal RAB dan lain-lain juga minta tolong di-share ke DPM untuk dievaluasi bersama. Ya, Ais Jordan. Ya, izin bertanya Reza. Ya, Untuk laporannya itu apakah ada formatnya ya? Format-format. nanti tak kirimin untuk template-nya ya. Oke, siap. Makasih Reza. Siap. Oke, mungkin itu saja. Sudah cukup malam ya untuk sidang umumnya. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih sudah join. Terima kasih BEM dan Hima sudah memaparkan untuk proker-prokernya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.